Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini mengenai kriptografi. Di sini ada kriptografi itu adalah menyembunyikan informasi ya dengan mengubah teks biasa atau format yang dapat dibaca menjadi teks sandi atau format yang tidak dapat dibaca menggunakan kunci atau skema enkripsi. Jadi di kriptografi ini adalah proses konversi data menjadi kode acak yang dienkripsi dan dikirim melalui jaringan pribadi atau publik. Kriptografi melindungi data rahasia seperti pesan email, sesi obrolan, transaksi web, data pribadi dan data perusahaan, dan juga aplikasi e-commerce dan banyak jenis lainnya. Kadang pesan transkripsi itu terkadang dapat didekripsi dengan kriptoanalisis atau pemecah kode, meskipun teknik yang digunakan itu hampir tidak dapat dipecahkan. Objektif dari kriptografi atau tujuan dari kriptografi itu untuk kerahasiaan, confidentiality. Jadi ini menjamin bahwa informasi ini hanya dapat diakses oleh mereka yang berwenang untuk memiliki akses. Dan juga integritas atau integrity, ini adalah keandalan data atau sumber daya dalam hal mencegah perubahan yang tidak semestinya dan tidak sah. Selanjutnya ada autentikasi. Autentikasi ini mengacu pada karakteristik komunikasi dokumen ya atau data apapun yang menjamin kualitas dari keasliannya. Dan terakhir ada non-repudiation. Jaminan bahwa pengirim pesan nantinya tidak dapat menyangkal telah mengirim pesan dan penerima tidak dapat menyangkal telah menerima pesan. Dan kriptografi itu ada jenis-jenisnya. Jenis kriptografi dia ada dua jenis. Jadi ada berdasarkan kunci yang digunakan. Ada enkripsi simetris gitu ya. Sini simetris ini mengharuskan pengirim dan penerima pesan ini memiliki kunci enkripsi yang sama. Jadi si pengirim ini menggunakan kunci untuk mengenkripsi teks dan mengirimkan teks yang tersandi itu ke penerima, dan juga penerima ini menggunakan kunci yang sama yang digunakan untuk enkripsi. Dan karena kunci sama ini untuk mendekripsi teks sandi ini menjadi teks biasa lagi. Nah, enkripsi simetris ini dikenal sebagai kriptografi kunci rahasia karena hanya menggunakan satu kunci rahasia untuk mengenkripsi dan dekripsi data. Nah, kriptografi jenis ini bekerja dengan baik ketika Anda berkomunikasi hanya dengan beberapa orang, karena pengirim dan penerima ini harus berbagi kunci sebelum mengirim pesan apapun. Jadi teknik ini secara terbatas untuk internet, di mana individu yang belum pernah melakukan kontak sebelumnya seringkali memerlukan sarana komunikasi yang aman gitu ya untuk mengirimkan kuncinya, karena kunci tersebut yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi. Terus selanjutnya ada asimetrik. Nah, selanjutnya ada enkripsi asimetris. Ini dikenal juga sebagai kriptografi kunci publik. Ini untuk memecahkan masalah manajemen kunci. Karena ada tadi ketika di simetris itu ada pengiriman kunci untuk dekripsi. Jadi di sini kalau asimetris ini melibatkan kunci publik dan kunci privat. Jadi kunci publik itu tersedia untuk umum, tetapi si pengirim ini menyimpan kunci privatnya atau pribadi sebagai rahasia. Sistem kunci asimetris ini, metode enkripsinya ini menggunakan pasangan kunci. Satu kunci publik ini tersedia untuk siapa saja sesuai dengan namanya, dan kunci privat ini atau pribadi ini hanya dimiliki oleh pemilik kunci yang dapat membantu memberikan kerahasiaan, integritas, autentikasi, dan non-repudiasi dalam pengolahan data. Selanjutnya ada chipper. Jadi ada seperti alurnya gitu ya. Ini ada type of chipper. Ini pertama modern chipper ya. Ini ada juga classical chipper. Nah, untuk si classical chipper ini ada substitusi sama transposisi. Jadi ada dua jenis chipper itu, klasik sama modern.
Nah, untuk substitusi zipper ini penggunaan mengganti unit plain text dengan zipper text. Jadi ini satuan dapat berupa huruf tunggal, pasangan huruf atau kombinasinya. Jadi penerima melakukan substitusi untuk menguraikan teks, dan juga ada transposisi zipper. Sini menata ulang huruf-huruf dalam teks biasa. Jadi menurut sistem reguler menghasilkan teks sandi. Dan untuk zipper modern, jadi di sini sudah modern gitu ya, memberikan kerahasiaan pesan, integritas, dan autentikasi pengirim. Pengguna dapat menghitung sandi modern dengan bantuan fungsi matematika satu arah gitu ya, yang mampu memfaktorkan bilangan prima yang besar. Nah, jenis zipper modern ini ada berdasarkan jenis kunci yang digunakan. Itu ada kunci simetris dan kunci asimetris. Ya, kalau tadi kan simetris itu berarti kuncinya sama untuk encrypt dan dekripsi. Kalau asimetris berarti ada dua kunci, untuk encrypt sendiri, dekripsi beda sendiri. Dan juga ada juga berdasarkan input datanya, ada block zipper dan stream zipper. Nah, kalau block zipper ini dia beroperasi pada blok-blok bit atau kelompok bit dengan ukuran tetap. Dan untuk zipper aliran, ini kunci zipper simetris adalah digit teks biasa itu ya, digabungkan dengan aliran kuncinya. Ini ada contohnya, ada data encryption standard atau DES. DES ini adalah standar untuk enkripsi data yang menggunakan kunci rahasia untuk enkripsi dan dekripsi. Jadi dia kunci simetris. Dia menggunakan kunci rahasia ini 64 bit, dimana 56 bitnya itu dihasilkan secara acak dan 8 bit lainnya membantu dalam deteksi kesalahan. Nah, si data enkripsi algoritma, kunci rahasianya ini block zipper, jadi menggunakan kunci 56 bit yang beroperasi pada blok 64 bit. Nah, si DES ini dia bertipe block zipper. Jadi dia mengambil plain text-nya dengan panjangnya tetap gitu ya, terus mengubah string bit zipper text-nya dengan panjang yang sama. Jadi per blok enkripsinya. Dan di sini punya kelemahan gitu ya, sehingga kadang orang membuat 3 kali DES gitu ya, atau dikenal dengan 3 DES untuk menambah kekuatannya. Selanjutnya ada messages atau one way hash function. Jadi ini fungsi hash untuk menghitung representasi string bit. Ini ukurannya tetap gitu ya, atau bisa disebut messages atau intisari dari pesan dari setiap blok informasi. Jadi fungsi ini menyaring informasi yang terkandung dalam file, bisa kecil atau besar, menjadi satu nomor dengan panjang yang tetap. Jadi fix, hash itu panjangnya fix. Ini biasanya antara 128 dan 256 bit, 256 bit. Jadi jika ada sedikit input yang berubah, maka setiap bit output ini memiliki peluang 50% untuk berubah juga gitu ya. Dan juga ini hampir tidak mungkin menemukan file lain dengan hashing yang sama gitu. Jadi pasti setiap file itu hasilnya beda-beda. Nah, fungsi messages disebut dengan fungsi hash satu arah karena menghasilkan nilai yang hampir tidak mungkin untuk dibalik, dan dia juga tahan terhadap serangan, sebagian besar unik, dan didistribusikan secara luas. Nah, untuk algoritma messages ini bukan termasuk operasi enkripsi dan dekripsi gitu ya. Jadi kalau enkripsi dan dekripsi kan bisa di-encrypt dan decrypt. Kalau di hash ini hanya membentuk hashing, tidak bisa dibalik dari hashing ke bentuk file aslinya. Nah, peran utama dari fungsi hash ini adalah untuk menyediakan integritas dalam manajemen dokumen. Jadi fungsi hash ini merupakan bagian integral dari tanda tangan digital, karena
fitur karakteristiknya adalah menghitung tanda tangan dari nilai hash dokumen. Ada algoritmanya untuk message digest, itu ada MD5 dan HSAA. Dan catatan untuk message digest ini sebut fungsi hash satu arah karena tidak bisa dibalikkan kembali gitu ya, beda dengan kriptografi. Ini message digest function MD5. Jadi selain MD5 itu ada MD2, MD4, itu adalah algoritma message digest yang digunakan dalam aplikasi tanda tangan digital. Jadi untuk mengompresi dokumen supaya aman sebelum sistem menandatanganinya dengan kunci publik. Algoritma ini dapat memiliki panjang yang bervariasi, tapi si message digest ini selalu sama gitu, fix 128 bit. Ini meskipun desain dari MD2 ini cukup beda dari MD4 dan MD5. MD2 ini mendukung mesin 8 bit, sedangkan MD4 dan MD5 ini mendukung mesin 32 bit. Dan si algoritma ini mengisi pesan dengan bit tambahan untuk memastikan bahwa panjang bit ini dapat dibagi dengan 512. Bit tambahan ini dapat mencakup pesan biner 64 bit. Nah, ini serangan pada versi MD4 ini bisa menjadi semakin sukses gitu ya, bisa aja dapat gitu ya. Jadi ada penelitian menunjukkan bagaimana penyerang melakukan serangan tabrakan gitu ya, misalnya tabrakan message digest-nya. Nah, akhirnya dibentuk MD5 yang lebih aman, tapi dia lebih lambat dari MD4. Tapi ukuran si pesan yang dihasilkan itu tetap sama gitu ya. Nah, algoritma MD5 ini adalah fungsi hash kriptografi yang banyak digunakan, yang mengambil pesan dengan panjang sembarang ini sebagai input dan mengeluarkan sidik jari 18 bit atau 16 byte dari input tadi. Nah, penggunaannya ini dalam berbagai aplikasi kriptografi. Ini berguna untuk aplikasi tanda tangan digital, untuk pemeriksaan integritas file, dan penyimpanan kata sandi dalam database. Biasanya kata sandi atau password yang kita input di suatu sistem itu akan disimpan di database, dan biasanya itu diamankan dengan menggunakan MD5. Nah, MD5 ini juga tidak tahan terhadap serangan, jadi dibuatlah algoritma yang baru seperti HSAA2 dan HSAA3. Nah, ini akhirnya dibuat oleh message digest function, ini secure hashing algorithm atau SHA. Dia ada SHA1, SHA2, SHA3. Karena tadi adanya kekurangan dari MD5, jadi ada dibuat suatu algoritma pengganti menjadi secure hash algorithm. Ada juga public infrastruktur. Jadi public infrastruktur ini adalah arsitektur keamanan yang dikembangkan untuk meningkatkan kerahasiaan informasi yang dipertukarkan melalui internet yang tidak aman gitu ya. Internet itu pasti tidak aman, jadi kita butuh suatu mekanisme untuk mengamankannya. Nah, ini bisa mencakup perangkat keras, perangkat lunak, orang, usernya gitu ya, kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk membuat, mengelola, mendistribusikan, menggunakan, menyimpan, dan mencabut sertifikat digital. Nah, dalam kriptografi, public infrastruktur ini membantu mengikat kunci publik dengan identitas pengguna yang sesuai melalui otoritas sertifikasi atau CA. Nah, ini ada komponen dari public infrastruktur. Jadi ada sertifikat manajemen sistem atau sistem manajemen sertifikat. Ini untuk menghasilkan, mendistribusikan, menyimpan, dan memverifikasi sertifikat. Selanjutnya ada digital certificate, sertifikat digitalnya untuk menetapkan kredensial seseorang ini saat melakukan transaksi online. Dan juga ada validasi authority atau VA. Jadi ini untuk menyimpan sertifikat dengan kunci publiknya. Dan ada sertifikat authority atau CA.
Saya ini mengeluarkan dan memverifikasi sertifikat digital. Ada end user untuk pengguna akhir. Jadi dia minta mengelola dan menggunakan sertifikat. Dan ada registration authority atau RA. Ini bertindak sebagai verifikator untuk otorisasi sertifikat. Nah, ini ada gambar langkah-langkah untuk proses public infrastruktur gitu ya. Ini ada user, dia punya public key dan private key. Jadi di sini subjek ini pengguna, perusahaan atau sistem, bertukar informasi secara aman. Ini mengajukan permohonan sertifikat dengan registrasi authority atau RA. Jadi dia mengajukannya ke RA, registrasi authority. Dan RA ini, registrasi authority ini menerima permintaan dari user, memverifikasi identitas dan minta ke CA, ya, sertifikat authority, untuk mengeluarkan sertifikat kunci publik kepada pengguna ini. Dan CA, si sertifikat authority, ini mengeluarkan identitas user atau subjeknya. Ini pengikatan sertifikat kunci publik dengan kunci privat ya dia. Dan setelah itu dia mengirimkan informasi terbaru ke VA, sini validation authority, dikirim ke sini. Jadi saat pengguna melakukan transaksi, si pengguna ini menandatangani pesan secara digital dalam sertifikat kunci publik dan mengirim pesan ke klien. Terus klien memverifikasi keaslian pengguna dan menanyakan tentang validitas sertifikat kunci publik pengguna dengan VA-nya. Dan VA membandingkan gitu ya. Dia membandingkan sertifikat kunci publik pengguna dengan informasi terbaru yang disediakan oleh CA dan menentukan hasilnya valid atau tidak valid. Ini ada sertifikat authority. Jadi di sini ada suatu entitas terpercaya gitu ya yang menerbitkan sertifikat digital. Jadi sertifikat digital ini menyatakan kepemilikan kunci publik oleh subjek, pengguna, perusahaan atau sistem yang ditentukan dalam sertifikat. Nah, ini membantu orang lain untuk mempercayai tanda tangan atau pernyataan yang dibuat oleh kunci privat yang diasosiasikan dengan kunci publik bersertifikat. Misalnya ada contohnya ada Komodo, jadi kita bisa request untuk sertifikat gitu ya. Untuk ketika kita punya website gitu ya. Ini ada di Komodo di www.komodo.com. Jadi Komodo ini menawarkan serangkaian sertifikat digital public infrastruktur dengan enkripsi SSL yang kuat. Ini tersedia 18 sampai 256 dengan server gate kriptografi. Jadi ini memastikan standar kerahasiaan, keandalan sistem dan praktek bisnis terkait yang dinilai melalui audit independen yang memenuhi syarat. Selain itu ada juga IdenTrust. Ini ada ke www.identrust.com. Jadi IdenTrust ini adalah pihak ketiga terpercaya yang menyediakan layanan otoritas sertifikat untuk banyak sektor seperti bank, perusahaan, pemerintah, dan bidang kesehatan. Ini juga ada Symantec. Ini bisa pesannya di www.websecurity.symantec.com. Jadi Symantec ini menyediakan solusi yang mungkin perusahaan dan konsumen terlibat dalam komunikasi dan perdagangan online dengan aman. Dan juga ada GoDaddy. Ini di https://in_godaddy.com. Sertifikat SSL GoDaddy ini menawarkan rangkaian lengkap sertifikat yang memenuhi pedoman dari CA atau forum browser. Selanjutnya ada digital signature atau tanda tangan digital. Jadi tanda tangan digital ini menggunakan kriptografi asimetris untuk mensimulasikan sifat keamanan tanda tangan dalam bentuk digital. Jadi bukan tertulis gitu ya. Jadi tanda tangan digital ini adalah sarana untuk autentikasi kriptografi. Jadi kunci publik menggunakan enkripsi asimetris dan membantu pengguna membuat tanda tangan digital. Dan di sini ada dua jenis kunci dalam kriptografi kunci publik gitu ya. Adalah kunci
pribadi, misalnya hanya pendatangan yang mengetahui kunci ini dan menggunakannya untuk membuat tanda tangan digital. Dan kunci publik ini dikenal secara luas tadi, namanya kunci publik, dan menggunanya untuk memverifikasi tanda tangan digital benar apa enggak. Nah, fungsi hash adalah algoritma yang membantu pengguna untuk membuat dan memverifikasi tanda tangan digital. Ini bisa dikenal sebagai sidik jari pesan. Jadi sidik jari ini memiliki nilai hash yang jauh lebih kecil dari pesannya, tapi memiliki keunikan sendiri. Jadi jika penyerang mengubah pesan, fungsi hashnya secara otomatis akan memiliki nilai hash yang berbeda. Jadi terlihat bahwa pesannya itu sudah dirubah. Juga untuk memverifikasi tanda tangan digital, seseorang ini memerlukan nilai hash dari pesan asli. Dan fungsi hash yang digunakan untuk membuat tanda tangan digital dengan bantuan kunci publik, dan dari hasil yang baru ini memverifikasi, memeriksa apakah tanda tangan ini dibuat dengan kunci pribadi terkait dan apakah nilai hash baru sama dengan aslinya. Jadi tanda tangan digital ini dapat dilindungi dengan mengenkripsi email yang ditangani untuk kerahasiaan. Disk encryption atau enkripsi disk ini adalah mengenkripsi setiap bit data yang disimpan dalam disk atau volume disk, sehingga mencegah akses ilegal ke penyimpanan data. Dan ini berhubungan dengan konsep enkripsi disk dan berbagai alat enkripsi disk. Jadi enkripsi disk ini untuk melindungi kerahasiaan data, confidentiality, yang disimpan di dalam disk dengan mengubahnya menjadi kode yang tidak dapat dibaca menggunakan perangkat lunak atau perangkat keras enkripsi disk, sehingga mencegah pengguna yang tidak berwenang ini mengakses enkripsi, kerahasiaan dan privasi pengguna dan volume tersembunyi. Nah, enkripsi di sini bekerja dengan cara mirip seperti enkripsi pesan teks, melindungi data ketika OS tidak aktif. Misalnya ini menggunakan program enkripsi untuk disk pengguna, misalnya ada Blu-ray, DVD, ada backup. Pengguna dapat melindungi setiap informasi yang disimpan di dalam disk dan menyimpannya agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Nah, si perangkat lunak enkripsi di sini mengacak informasi yang ditaruh di disk gitu ya, menjadi kode yang tidak dibaca. Hanya setelah didekripsi, informasi disk baru bisa dapat dibaca dan bisa digunakan. Dan enkripsi di sini berguna ketika pengguna perlu mengirim informasi sensitif melalui surat atau email gitu ya. Dan juga enkripsi di sini dapat mencegah pertukaran informasi real time dari ancaman yang membahayakan. Jadi ketika pengguna bertukar informasi transaksi, ini meminimalkan terjadinya kompromi informasi. Satu-satunya cara penyerang ini dapat mengakses informasi adalah dengan mendekripsi pesan dulu. Selain itu, perangkat lunak enkripsi yang diinstal pada sistem pengguna ini juga memastikan keamanan sistem, dan sistem ini bisa menyimpan informasi berharga gitu ya. Nah, ini ada toolsnya untuk enkripsi disk. Jadi ada Gilsoft Full Disk Encryption gitu ya. Ini ada, bisa kita dapat di www.gilsoft.in. Terus juga ada Endpoint Full Disk Encryption. Terus ada data protection ya. Terus ada safeguard encryption, ada alert security gitu ya. Ini adalah semua tools-tools yang bisa digunakan untuk mengamankan disk yang tersimpan di komputer atau di laptop gitu ya. Jadi ketika ada pencurian laptop gitu ya, laptopnya hilang atau apa, tapi data itu tetap aman, orang nggak bisa langsung mendapatkan data yang asli. Baik, terima kasih.